Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tapi sebelum itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana panjenengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga pelaksanaan coaching nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada panjenengan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah nanti yang pertama itu present, kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan panjenengan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan panjenengan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini Bu nanti bisa menemukan solusi dari masalahnya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bu, bisakah saya meminta waktu panjenengan sebentar? Saya ingin mengobrol dengan panjenengan. Apa bisa nggih? Selamat siang Bu Eko. Wah, dengan senang hati. Mari sini Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan pada saya? Tenang saja Bu, nanti saya pastikan ceritanya aman, tidak akan saya ceritakan ke orang lain. Nggih, ngeten lho Bu. Belakangan ini saya itu merasa mempunyai kendala dalam proses pembelajaran dalam kelas saya Bu. Nah, hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang nanti jenengan ingin dapatkan di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Terus apa ada lagi Bu? Nah, terus saya itu ingin kiranya nanti itu saya dapat memperbaiki dari cara penyampaian pembelajaran saya di kelas atau metode pembelajaran saya di kelas itu supaya anak-anak dapat merasa nyaman di kelas dan mau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat Bu, serta mereka yang paling utama itu dapat menyelesaikan tugas mereka masing-masing di kelas seperti itu. Oh ya Bu. Baik Bu, sebelumnya bisakah jenengan ceritakan hal apa saja yang membuat jenengan ini merasa tidak nyaman dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas jenengan? Begini Bu, saya itu merasa bingung Bu. Saya itu mempunyai seorang murid yang tidak pernah mau menulis dan setiap mengerjakan tugas dia itu juga tidak pernah selesai Bu setiap harinya. Oh iya Bu. Yang membuat jenengan merasa terganggu lagi selain itu apa Bu? Nah, begini Bu, kemarin itu saya kan sudah menegur anak tersebut. Akan tetapi besoknya neneknya itu malah datang ke sekolah Bu, karena beliau itu merasa beliau itu kayak merasa tidak terima seperti itu loh Bu.
bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, yang membuat jenengan ini merasa terganggu ya dengan kehadiran nenek tersebut itu yang bagaimana Bu? Nah, neneknya itu kan datang ke sekolah, Bu. Beliau itu meminta agar kita tidak menegur cucunya. Nah, neneknya itu apa namanya, Bu? Neneknya itu kayak saya primitif gitu loh, Bu. Neneknya itu katanya bilang kalau cucunya itu di rumah itu tidak pernah dimarahi karena cucunya itu diikuti oleh kakek buyutnya yang sudah meninggal, katanya. Nah, kemudian kita sebagai guru pun kita harus mengikuti aturan neneknya itu, Bu. Tidak boleh menegur anak tersebut, ngoten, Bu. Oh begitu ya Bu, rupanya. Baik Bu, saya sekarang mulai memahami. Nanti selain anak tersebut tidak pernah mengerjakan tugas ya Bu, menulis tidak selesai dan neneknya juga datang ke sekolah untuk komplain, apakah ada kegelisahan lagi Bu? Ya, Bu, saya itu juga merasa nggak nyaman, Bu, dengan perkataan guru-guru yang lain waktu di kantor pada jam istirahat itu, Bu. Mereka berbicara jika murid saya tersebut adalah anak yang super nakal dan suka mengganggu teman-teman yang lainnya, yang lain kelas, Bu, pada waktu jam istirahat. Oh gitu ya Bu. Yang yang apa kenakalan yang menurut rekan-rekan jenengan itu kenakalannya seperti apa Bu? Katanya seperti ini, Bu. Beliau itu berkata, si A itu loh nakal sekali, suka nendang anak-anak kelas kecil, terus suka berkelahi dengan kakak kelasnya, jika bermain dan ngomong juga suka berbicara kasar, seperti itu loh, Bu. Oh seperti itu Bu. Jenengan ini yang membuat jenengan terbebani setelah Bapak Ibu guru tersebut berkata demikian ini apa Bu? Jadi saya itu merasa kayak guru yang gagal dulu, Bu. Saya ini nggak bisa jadi guru yang temenanan, ngoten. Saya ini jadi guru yang gagal gitu, Bu, karena perkataan mereka. Oh seperti itu rupanya Bu ya. Selama ini langkah-langkah yang telah jenengan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang si A ini apa saja Bu? Yang pertama, saya langsung menanyakan kepada anak tersebut, Bu, tentang apa yang membuat anak tersebut malas belajar dan apa yang membuat anak tersebut kayak nakal pada waktu jam istirahat itu, Bu. Oh iya Bu. Lalu kata anak tersebut bagaimana Bu? Katanya itu memang gini, Bu, saya itu males, Bu, karena tulisan saya itu jelek, makanya saya itu males mau nulis. Nanti kalau saya nulis itu sama teman-teman tuh diolok-olok, Bu, katanya tulisan saya kayak cakar ayam, ya kan. Nah, kalau jam istirahat katanya tuh gini, Bu. Nah, saya itu loh, Bu, nggak mau, teman-teman tuh nggak mau diajak berteman, Bu. Ya wes, akhirnya ya tandang saja, ngoten loh, Bu. Oh seperti itu ya Bu. Jadi kalau dari jenengan sendiri, rencana yang akan jenengan lakukan nanti supaya tujuan awal kita tadi bisa terwujud itu apa Bu? Rencana saya ya, Bu, yang pertama itu saya akan berusaha merubah tempat duduk si anak ini yang di dalam kelas, Bu. Jadi saya mau merubahnya duduk di tempat depan meja saya, Bu. Jadi supaya dekat, nantinya ketika saya melihat anak itu tidak menulis, bisa saya langsung saya ingatkan, ngoten, Bu. Nah, untuk yang di luar kelas, Bu, saya akan berusaha mendekati anak tersebut secara personal, Bu, seperti itu. Oh ya, tepat sekali Bu itu. Setelah nanti jenengan memindah tempat duduknya jadi di depan, terus ada lagi Bu yang jenengan lakukan? Gitu, nantinya saya akan terus memantau anaknya, tetapi dengan tidak mengesampingkan siswa-siswa yang lain, Bu. Jadi saya akan terus memantau hasil pekerjaan tugasnya atau proses menulisnya, Bu, seperti itu. Saya akan selalu mendampinginya terus. Kemudian pada waktu jam istirahat, Bu, saya juga akan meluangkan waktu dengan tidak berkumpul di kantor, tetapi akan saya tunggu di luar walaupun tidak dengan berdekatan tapi dengan cara berjauhan.
sehingga saya mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Seperti itu. Oh iya, bagus Bu ya. Memang kita meskipun fokus pada satu anak itu kita tetap harus juga memperhatikan anak-anak yang lainnya. Saya sangat rencana itu. Lalu komitmen apa yang nanti akan jenengan lakukan untuk menjalankan rencana jenengan tadi itu? Saya mulai besok Bu akan membimbing anak tersebut dengan cara memberikan buku kotak kecil Bu. Jadi pada buku kotak kecil tersebut akan melatih anak menulis dengan rapi kan Bu sesuai dengan kotak-kotaknya. Kemudian saya juga akan senantiasa mengingatkan anak-anak agar berperilaku yang sopan itu yang seperti apa dan berperilaku yang tidak baik itu yang seperti apa. Itu akan senantiasa saya ingatkan Bu. Iya Bu. Nanti siapa yang akan jenengan mintai bantuan Bu untuk menjalankan komitmen itu? Nanti akan saya meminta teman satu kelas Bu, terutama yang paling penting itu Dinda. Karena Dinda itu adalah anak yang super jujur di kelas, anaknya juga disiplin Bu. Jadi ketika nanti si A ini tidak menulis atau saya pas waktu ngoreksi, biarkan si Dinda yang menunggu si A. Jadi dia akan selalu mengingatkan si A Bu. Nah, itu ide bagus Bu. Kalau jadi biar si A ini selain jenengan selalu mengingatkan juga ada temannya yang mengajak untuk mengingatkan ya Bu ya. Nanti semoga ide-idenya tadi bisa menyelesaikan masalah-masalah Ibu ya Bu ya. Oke Bu. Terima kasih ya Bu, Anda sudah mau meluangkan waktunya bagi saya. Nah, jenengan juga mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa lagi, jangan sungkan-sungkan ngajak ngobrol saya ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih sekali jenengan pendengar yang baik. Terima kasih ya Bu. Mari kita masuk kelas Bu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lut, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah masih baik Bu. Jenengan bagaimana Bu? Alhamdulillah juga baik Bu Lut. Oh iya Bu, tadi Bu Lut sudah melaksanakan coaching dengan Bu Eko nggih? Iya Bu, sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, tadi menanyakan rencana aksi dan tanggung jawabnya bagaimana, sehingga dengan alur tersebut nanti itu dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching yang dilakukan Bu Lut terhadap Bu Eko sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Lut juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eko sehingga Bu Eko bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan panjenengan lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada Puji agar nanti bisa dapat lebih menggali permasalahan dan potensi Puji Bu. Oke, lalu bagaimana panjenengan akan melakukan pengembangan dari kompetensi tersebut? Saya akan berusaha lebih memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta ini Bu, sehingga nanti
harapannya saya dapat melakukan kucing itu lebih baik lagi, Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan yang lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama.